Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri. Unit kerja saya di SMK Negeri Ampi Babo. Pada saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi biologi kategori 1 angkatan 2 di Universitas Manado pada tahun 2023. Mari ikuti proses pembelajaran saya pada hari ini di kelas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa, yaitu Safarudin. Silakan Safar pimpin doa. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, tadi kabar kalian baik ya, alhamdulillah baik, sehat. Semua sehat. Nah, sebelum itu ibu absen dulu. Ibu absen. Yang pertama Safarudin, Safitri, Ila, Cinta M, Devi Arusta, Novi Wulandari, Mutiara, Hikmatul Jana, Andina, Dela Puspita, Ayuni, Yolanda, Desi Kamila. Ada yang tidak hadir? Ada Bu Ira. Nah, ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 3 orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda. Pakai musik. Silakan duduk kembali. Pertama, kita melakukan post test dulu sebelum untuk pembelajaran dimulai. Ibu mengetes dulu sampai di mana untuk pembelajaran yang kemarin. Ya. Jadi disilakan jangan lupa tulis nama dengan kelas.
waktunya Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan post-test. Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Jadi sudah selesai melakukan post test atau tes awal. Untuk ya Ibu menanyakan atau memberikan sedikit persepsi dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang pencemaran pencemaran lingkungan, udara, air dan juga tanah. Siapa yang tahu tentang atau apa-apa saja yang termasuk dalam pencemaran atau contoh dari pencemaran udara? Ya, pencemaran udara seperti ada dari polusi. Ya, polusi udara yaitu pencemaran udara atau polusi udara dari kendaraan bermotor mengakibatkan polusi udara. Kemudian kalau tanah, misalnya tanah itu contohnya dia ada minyak atau oli yang tertumpah di tanah, itu juga mengakibatkan polusi tanah. Itu contoh dari polusi tanah. Kemudian polusi air, misalnya seseorang itu membuang sampah, membuang sampah sembarangan di air. Itu adalah beberapa contoh dari polusi tanah, air dan juga udara. Kalian sudah pernah melihat es batu? Pernah melihat es batu? Adalah es batu ada di depannya, itu ini adalah es batu. Kemudian jika es batu didiamkan di udara terbuka, apa yang terjadi? Jadi es batu tadi ini didiamkan di ruangan terbuka, berarti es batunya akan mencair. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada air ketika dimasukkan soda dengan asam cuka tadi? Nah, itu kan perubahan kimia. Misalnya ada air, kemudian dimasukkan asam dan juga soda, berarti menjadi itu adalah terjadi dari perubahan kimia. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu tujuannya dengan mengamati gambar pembelajaran tentang perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Jadi peserta didik mampu memilih contoh perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Kemudian yang kedua, dengan kerjasama kelompok, peserta didik dapat menafsirkan peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi hari ini adalah zat dan juga perubahannya.
Perhatikan, untuk materi pada hari ini yaitu zat atau materi dan juga perubahan. Jadi di mana ada perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Ya. Perhatikan, zat itu disebut dengan materi. Di mana zat itu suatu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Jadi ada massa dan juga ruang. Itu disebut dengan zat atau materi. Ada beberapa macam materi yaitu zat murni atau juga zat campuran. Zat murni, di mana zat murni itu berarti dia secara alami. Ya. Kalau zat campuran ini berarti sudah ada campuran dari tangan manusia. Itu disebut dengan zat Campuran. Pada sifat dan wujud materi, sifatnya itu padat, gas, dan cair. Contoh dari sifat padat, yaitu contohnya apa? Padat. Contoh dari sifat padat, yaitu Tanah. ya, tanah itu adalah contoh dari sifat padat. Seperti tanah ada yang padat, ya. Kemudian gas itu ya, angin. Misalnya seseorang atau manusia yang membuang gas atau mengeluarkan gas, itu disebut dengan tadi sifat gas. Kemudian cair itu misalnya ada es batu didiamkan di ruangan terbuka, itu dia menjadi cair. Itu adalah termasuk dari sifat wujud cair. Jadi ada sifatnya ada 3, padat, gas dan juga cair. Masuk pada perubahan. Pada perubahan pada materi tadi ada perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Oke. Di mana perubahan fisika ini adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru dapat diubah menjadi zat semula. Ya, seperti tadi es batunya mencair, kemudian lilin apa? Kalau lilin ya meleleh. Itu adalah suatu pada perubahan fisika tadi. Kemudian pada kimia, perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat diubah menjadi zat semula. Ya. Beda tadi dengan fisika. Kalau fisika dia dapat diubah kembali, kemudian pada kimianya dia dihasilkan suatu zatnya tetapi tidak dapat diubah menjadi zat semula. Seperti tadi itu gas atau pembakaran kertas dibakar. Ya, itu adalah sifat dari tadi pada zat kimianya. Untuk pada biologinya, perubahan biologinya di mana perubahan suatu benda dapat diubah lagi menjadi kertas dengan perlakuan apapun. Ya, jadi seperti kertasnya tadi, kemudian dari ada pelapukan kayu. Itu disebut dari perubahan biologi. Jadi ada 3, yaitu perubahan perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Oke. Dari materi yang Ibu sampaikan ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Intan. Contoh dari perubahan fisika adalah seperti air mendidih yang menguap dan kapur yang semakin mengecil. Juga ini seperti tadi air yang dibekukan. Itu adalah contoh dari perubahan fisika. Oke. Ibu lagi mau bertanya, siapa yang tahu contoh dari perubahan kimia? Siapa? Contoh kimia tadi. Oke, silakan. Contoh dari perubahan kimia seperti kertas yang dibakar, kertas dirobek, Kertas yang dibakar, kertas yang dirobek, apa lagi? nasi basi, sama kayu menjadi arang. Itu adalah contoh dari perubahan kimia. Kemudian, tanya lagi untuk contoh dari perubahan biologi. Misalnya apa tadi? Barusan Ibu bilang. Kayu yang dimakan Ya, kayu yang makan rayap. Kemudian apa lagi?
menghasilkan nasi basi tadi, dihasilkan ada menjadi jamur dan juga bakteri karena proses dari dekomposer. Itu adalah contoh dari biologi. Jadi ibu akan membagi berapa kelompok? 3 kelompok saja ya. Kita praktek dari perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Jadi praktek sebelum ibu melakukan praktek, di sini ada bahan-bahannya, kemudian ada bahan es batu, ada lilin, es batunya, kemudian lilin. Ini adalah perlakuan atau dari praktek perubahan fisika. Nah, ini yang kalian lakukan sebentar. Kemudian untuk praktek perubahan kimia ada asam cuka, kemudian soda, balon dan juga alatnya adalah botol. Ini adalah perubahan kimia. Untuk melakukan praktek perubahan, ini kimianya juga tadi, kertasnya dibakar menggunakan korek api. Jadi kemudian untuk perubahan biologinya karena kayunya cuma 1, jadi dilihat sebelum ini terjadi perubahan dan sudah terjadi perubahan. Ini adalah disebut dengan perubahan biologi. Jadi kelompok ini kan sudah, ini adalah kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Sekarang kita melakukan proses prakteknya atau proses dari perubahan fisika dan juga kimia. Jadi disilakan untuk 1, 2 dan juga 3. Silakan. Dan ibu membagikan LKPD-nya. Jadi perhatikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya itu tulis hari, tanggal, kelas dan juga nama kelompoknya kalian. Kemudian di sini ada perubahan biologi. Dari tadi diamati ya. Diamati sebelum perubahannya terjadi dan juga sesudah terjadi. Ya, dan juga diberikan kesimpulan. Jadi begitu selanjutnya dari perubahan fisika, kimia dan juga biologi. Jadi disilakan untuk mengerjakan. Ini selanjutnya. Jadi sebelum melakukan praktek, jadi kalian amati dulu video dari video tersebut. Kalian tentunya pernah ya merobek kertas ataupun membakar kertas. Nah, dari 2 contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas. Perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka bisa disimpulkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek, tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih,
es dan air ini memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi, kertas disobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Kita melakukan perubahan fisika. Silakan di LKPD-nya tadi. Sebelum terjadi perubahan, kalian catat, kemudian sesudah terjadi perubahan. Ya, di LKPD-nya cari perubahan fisika. Jadi, sebelum terjadi perubahan itu bagaimana perubahannya dari lilin dan juga es batu. Kemudian, begitu juga dari perubahan kimia dan juga fisika. Silakan diamati sebelum terjadi perubahan dan sesudah perubahan, kemudian dibuatkan kesimpulannya.
kelompok 1 berdiri semuanya. Jadi kelompok lain untuk bertanya dari hasil presentasi dari hasilnya mereka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri selaku juru bicara. Nama saya Nur Faida dan beranggotakan teman-teman saya yang bernama Cinta, Safarudin, Safitri dan juga Devita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman saya persilakan untuk membacakan. Baik, seperti Kelompok lain perhatikan. yang kita tahu, kita tadi sudah mengamati kayu yang semula masih utuh. Setelah terjadi perubahan dihinggapi rayap, kayu menjadi rapuh dan terlihat agak pecah-pecah. Proses perusakan atau pelapukannya itu kerusakan yang terjadi karena aktivitas mikroba, enzim atau reaksi kimia. Jadi kesimpulannya yaitu salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Yang kedua, perubahan fisika, di mana tadi kita telah melakukan percobaan yaitu dengan membakar lilin yang semula lilin tersebut menjadi padat, namun setelah dibakar lilin tersebut menjadi meleleh. Yang kedua, kita telah mengamati tadi di mana ada es batu yang awalnya menjadi beku, kemudian setelah disimpan di dalam ruangan yang terbuka, es batu tersebut menjadi mencair atau meleleh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur penyusunnya. Kemudian perubahan kimia, di mana tadi kita sudah melakukan percobaan yaitu dengan mengamati atau mencampurkan soda ke dalam air cuka, yang dimana airnya masih sangat terlihat jernih, namun setelah terjadi perubahan yaitu dengan mencampurkan soda kemudian menghasilkan gas yang membuat balon yang diletakkan di atas botol tersebut menjadi mengembang. Kemudian ada juga kertas yang dibakar, di mana tadi kertasnya masih sangat utuh, namun setelah dibakar kertas tersebut menjadi abu hingga materi dan juga zat penyusunnya mengalami perubahan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan kimia mengalami perubahan pada materinya dan juga struktur penyusun materi tersebut. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mengenai mengapa kayu yang dihinggapi rayap termasuk perubahan biologi. Karena perubahan yang terjadi dengan adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai yang alami atau langsung dari alam. Itu adalah tadi penghasil pengurai atau disebut dengan Rayap. decomposer. Oke, jadi bagaimana untuk kelompok 2? Oke, silakan kelompok lain.
Manfaat perubahan biologi pada lingkungan yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang keragaman makhluk hidup di alam serta bagaimana makhluk hidup ini berinteraksi satu dengan yang lain seperti mikroorganisme pengurai tadi yang kita sebut dekomposer atau rayap tersebut membutuhkan kayu untuk makan. Untuk makan dan juga untuk makan. tempat tinggal habitatnya, habitat dari rayap tersebut. Sehingga tadi dihinggapi rayap pada kayu itu dia lama kelamaan menjadi rapuh. HCO3 kemudian dihasilkan, kedua dari itu menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Ada karbonnya, H3-nya, kemudian C ada airnya. Silakan. Selesai semuanya sudah? Oke, dari tadi itu sebelum ibu simpulkan, ada yang mau menyimpulkan dari ketiga perubahan tadi dari fisika, kimia, dan biologi. Oke, silakan Bintang, simpulkan. Kesimpulan dari ketiga tadi kau gabungkan. Oke, berdiri. Masuk dibuang. Nanti utamakan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari perubahan fisika, kimia, dan juga biologi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur-unsurnya. Sedangkan perubahan kimia mengalami perubahan pada materinya dan juga struktur penyusun materi tersebut. Lalu perubahan biologi yaitu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Oke, terima kasih. Itu dari hasil kesimpulan pengamatan kalian ketiganya tadi, di mana pada hasil perubahan fisikanya menghasilkan zatnya, kemudian pada perubahan kimianya tidak menghasilkan zatnya, kemudian pada tadi adalah perubahan biologinya dia dia menghasilkan dekomposer atau tadi pengurainya dari rayap tadi. Itu dari hasil kesimpulannya. Kemudian ada tadi yang nanya tentang bagaimana tadi asam cuka itu gasnya, kemudian gasnya bagaimana, kemudian soda kuenya bagaimana, dan dihasilkan seperti apa. Misalnya tadi di situ ada tadi dimasukkan di botol adalah asam cuka, kemudian soda kue dimasukkan di dalam galon. Disatukan asam cuka dan juga tadi soda kue menghasilkan gas asam cuka CH3COOH, dan juga soda kuenya menghasilkan gasnya NaHCO3, sehingga tadi dia dihasilkan menjadi karbon dioksida, sehingga ada gelembung-gelembung gasnya yang naik ke atas, sehingga tadi balonnya itu menjadi mengembang. Itulah disebut dengan perubahan. Jadi dia merubah, jadi perubahan itu dia merubah dari sebelum tadi dan juga yang sesudah. Oke, sebelum dari sini ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke, Ibu kasih kesempatan 2 menit untuk isi penilaiannya sumatiknya. Antara 2 menit atau 3.
Silakan Ibu kasih 2 menit. Sudah? Sudah? Ya, oke, perhatiannya. Jadi untuk materi pada hari ini sampai di sini tentang perubahan kimia, fisika dan juga untuk dari ketiga tadi kelompok ya kita berikan berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, jadi yang dari kelompok 3, kelompok 2 dengan 3 itu dia ya sudah bagus, tetapi ini yang lebih menarik dari kelompok 1. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu Airi, nanti pertemuannya kita lanjutkan minggu depan. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas Tamarudin. Silakan pimpin doa. Terima kasih. Jadi silakan kalian pulang ke